Selamat datang di YouTube channel saya, Darwin. Video hari ini menceritakan mengenai bagaimana cara mendeploy project Laravel dengan menggunakan arsitektur platform as a service. Sebelumnya ingat like dan subscribe YouTube channel saya untuk dapatkan notifikasi terkini mengenai IT, manajemen, atau operational excellence lainnya. Sebelumnya kita harus punya project Laravel terlebih dahulu, yang baik itu start from scratch, artinya mulai dari nol, atau project Laravel yang telah selesai. Yang kedua adalah kita persiapkan arsitekturnya. Tetapi di sini arsitektur platform as a service itu dalam artian kita tidak membutuhkan settingan yang terlalu banyak seperti harus penguasaan operating system, kemudian bagaimana konfigurasi firewall, SSL dan lain sebagainya. Jadi memang pengetahuan mengenai infrastruktur itu penting, akan tetapi dengan menggunakan arsitektur seperti demikian tidak banyak di setting lagi. Baik, kita langsung mulai aja dari arsitektur platform as a service. Di sini saya menggunakan contoh Dewa Cloud. Jadi lakukan new environment pertama kali. Mulai dari load balancer, ini sebagai titik atau node di mana dia yang akan mendistribusikan traffic di saat terjadi lonjakan. Di level kedua itu adalah application server. Di sini tempat kita menyimpan source code atau program kita. Di level ketiga yaitu database server. Untuk load balancer, ini saya maksimalkan aja clock rate-nya 16 atau 2 GB. Load balancer state-nya itu adalah stateful. Dalam artian, dia bekerja yaitu secara sekuensial. Untuk application server, dia juga dipilih stateful. Dan saya maksimalkan juga clock rate-nya 16 clock rate atau RAM-nya 2 GB. Untuk application server sangat penting sekali butuh IP public. Artinya ketika kita mengakses domain tertentu, dia bukan mengenal domain karena domain itu akan dikonversi menjadi IP. Nah, IP inilah yang langsung akses ke dalam server. Oleh karenanya IP public ini harus diaktifkan. Dan karena esensinya dari load balancer itu adalah application server itu harus 2. Akan tetapi dalam trial ini kan namanya trial, berarti saya nggak menunjukkan bagaimana cara kerjanya secara 2 server. Kita cukup pilih 1 aja. Oke, IP public ini udah pastikan on, 2 GB. Berikutnya adalah settingan ke SQL database. Oh, sebelumnya satu lagi, ini penggunaan server. Saya memilih Apache dan PHP. Untuk DB, database, sama saya maksimalkan. Untuk DB itu adalah bersifat stateless, yaitu dia akan bekerja secara simultan. Dia nggak harus menunggu dari A selesai baru ke B. Karena kan pengguna kan tidak butuh menunggu kenapa sih kok lama loadingnya, karena itu udah tanggung jawab bagian dari infrastruktur. Oleh karenanya kita pilih stateless. Dan ini pemilihan, saya pilih MariaDB, dan habis itu kita tinggal create. Karena proses create membutuhkan waktu, jadi sebelumnya saya sudah create terlebih dahulu, ini environment. Jadi ada load balancer, application server, dan database server. Kita lihat untuk IP private-nya, ini pasti sama, octet depannya, 172, 18, 3, sekian. Untuk application server, ada IP public, ini. Oke. Untuk DB nggak ada IP public ya. Pada saat udah selesai di generate environment ini, di email kita akan dapatkan password untuk masuk ke database server. Berarti dengan login root dan password ini. Kita testing dulu. Ini database. Kita masuk ke node. Open in browser. Root. Masukin password. Ini adalah environment dari database. Saya akan klik satu database, namakan contoh. Jadi nanti project Laravel-nya, nama database-nya adalah contoh. Create. Ini sudah selesai. Nama tabelnya gimana? Jadi telah saya sediakan. Ini tinggal di copy. Saya copy paste ini karena memang sebelumnya udah ada database-nya. Oke, selesai.
Kita refresh. Baik, ini ya. Berarti database udah selesai. Ini boleh kita tutup. Berikutnya adalah untuk application server apa yang harus dilakukan. Pertama tentunya harus setting domain. Jadi dari sini node-nya pilih ke SFTP, masuk ke custom domain. Nah, custom domain ini kita daftarkan ke DNS kita, domain registernya. Bisa CNAME atau ANAME. Nah, caranya yang pertama adalah saya buka ke DNS register, habis itu saya daftarkan ini. Ini saya pilih tab A, kemudian name-nya saya namakan cloud. Tapi dalam contoh ini kan awasin ya, saya tulis awansin. Maka di sini name-nya adalah awansin. Kontennya itu apa? Konten adalah kita harus memilih IP pabrik. Gimana logiknya? Logiknya adalah pada saat orang mengakses domain ini, dalam hal ini adalah subdomain, dia bukan akses ke nama domainnya, dia akan mengkonvert menjadi IP ini, lalu masuklah ke application server. Lalu application server akan berkomunikasi dengan database server. Seperti itu cara kerjanya. Jadi balik lagi, setting uname, namanya, ini nama subdomain, konten adalah IP public ini. Habis itu baru kita tulis di sini, lakukan binding. Saya tulis nama subdomainnya atau domain, bind, dan setelahnya kita harus menunggu propagasi. Waktu propagasi, jadi nggak bisa langsung saya jalankan. Subdomain ini udah terbuka websitenya, belum, jadi harus sabar. Tapi untuk sementara bisa aja kita akses menggunakan IP public. Kita lihat, saya udah copy tadi, jalankan. Nih, berarti sebenarnya sudah bekerja aplikasinya. Terus bagaimana cara saya mengupload projectnya? Tadi database sudah diupload. Berikutnya adalah level project. Jadi masuk ke bagian deployment. Oke, ini adalah ada deploy from URL, bisa deploy dari Git atau Subversion, tapi punya saya memilih archive. Laravel deploy, zip, head-nya itu adalah root. Oke, saya tinggal deploy. Oke, ini root, masih proses deploy. Ini saya tutup aja. Baik, selesai. Kalau memang kita punya knowledge dasar mengenai server, kita bisa menggunakan SSH. Root utamanya, path utamanya maksud saya adalah di root. Jadi waktu kita deploy tadi, dia udah langsung lakukan unzip. Kita tes apakah ini udah berjalan. Saya copy IP public-nya, saya jalankan. Masih forbidden. Nah, kalau udah masuk ke forbidden, sebenarnya ini bukan masalah di servernya, tetapi masalah settingan di level application atau source code. Berhubung ini menggunakan Laravel, jadi biasanya di Laravel itu
indeks PHP adanya di dalam public. Jadi saya harus pindah keluar dulu. Jadi public cp index, pindahkan ke posisinya web root. Oke, saya coba lagi. Oke, ini harusnya sudah bisa, tetapi kenapa tampilan putih? Application server, dia kan butuh komunikasi dengan database, baru bisa ditampilkan datanya. Berarti ada satu settingan lagi, yaitu memastikan settingan IP. cd di root, masuk ke environment-nya. Nah, ini DB host belum dimasukkan. DB host berarti IP-nya itu berapa? Yaitu IP database server 172.18.348. Kemudian nama database, contoh root, ini adalah password apa? Password database, yaitu password di sininya. Ini udah pas ya. Habis itu kita save. Kita coba. Kalau masih belum bisa, berarti pikirkan lagi, apa settingan lain yang mungkin terlupakan. Dari database, biar mudahnya, saya coba dulu. Oh, kita lihat file index. Di file index ini, nah, path posisi storage-nya, karena kan tadi indeks berada di dalam folder public, ini kan kita pindah keluar, maka harus kita ubah. Tentunya path harus kita benarkan supaya bisa terbaca filenya. Ini file maintenance PHP, kemudian file vendor. Tadi ada lagi bootstrap. Oke, selesai. Kita jalankan. No application encryption. Nah, ini tinggal masalah error ya. Error di dalam source code. PHP artisan generate. Kita jalankan ini coba. Generate. PHP artisan key generate. Oke. Selesai. Berarti dia udah bisa jalan website kita. Saya tulis subdomain yang tadi A1sin. Kita lihat lagi kemari. Di sini SFTP ke custom domains. Berarti ketika saya akses ke a1sin.ladatem.co.id, sebenarnya dia langsung akses ke IP public ini. Dan dari IP public ini baru berarti yang diakses itu adalah application server. Bagaimana application server bisa berkomunikasi dengan database server? Itu yaitu melalui IP private-nya. Kita lihat namanya platform as a service. Kenapa saya masih menggunakan terminal seperti tadi? Yaitu relatif ya, karena kebetulan saya pernah bermain secara infrastruktur udah terbiasa di script, maka nggak bisa masuk ke script. Tetapi kalau memang udah terbiasa, maka di local host kita, ya fokus aja dulu ke deployment, udah selesai, udah jalan, tinggal di deploy, pastikan posisi indeks tadi udah sama persis di lokal, di upload, udah selesai, tinggal jalan. Nah, itulah kelebihan dengan menggunakan arsitektur platform as a service, di mana tidak butuh pengetahuan teknis yang sangat mendetail. Tinggal fokus ke pengembangan, deploy, dan jalan. Demikian sharing saya hari ini mengenai bagaimana cara mendeploy project Laravel menggunakan arsitektur platform as a service. Saya Darwin, terima kasih.